ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Bait, akhinal kiram, syekhunal kiram, Yai Haji Abdullah Ali, dan juga seluruh jamaah Masjid Nurul Islam, baik jamaah Nurul Islam sendiri maupun jamaah yang datang dari berbagai penjuru. Alhamdulillah, karena iman kita disatukan oleh Allah di majlis ini. Andai saja bukan karena iman, hal yang mustahil, Ustaz. Saya dari ujung Sumatera sana bisa ketemu dengan saudara-saudaraku di majlis ini. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya sungguh bersyukur untuk sekian kalinya bisa silaturahim, merawat ukhuwah Islamiyah melalui kajian yang diprakarsai oleh Masjid Nurul Islam ini, dan mudah-mudahan masjid ini hadir untuk menjadi perekat bagi kaum muslimin. Amin. Dan mudah-mudahan kalau malam ini dan malam-malam berikutnya kita bisa berkumpul di majlis ini, nanti di hari kiamat kita juga bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya akan manfaatkan waktu ini seefisien mungkin, karena begini Ustaz, saya ini kalau sudah bicara begini itu gak terasa, kadang 1,5 jam, kadang 2 jam. Nah, karena itu nanti akan kita persingkat, dan kita sepakat kajian ini fokus kepada tarhib Ramadan. Tarhib itu apa? Nanti akan coba kita lihat dalam pendekatan bahasa Arab. Tarhib itu kalau kita lacak dalam kata dasar Arab atau gramatikal, itu dari kata rahiba yarhabu rahbun. Rahiba yarhabu rahbun artinya apa? Luas, lapang, lebar ya. Tapi yang dimaksud dengan luas, lapang, lebar ini tidak menunjukkan tempat kalau katanya rahiba itu. Sebab nanti ada dalam bahasa Arab artinya luas, tetapi tidak pakai rahiba, pakai wasi'. Nah, kalau Bapak Ibu kita mendengar kata wasi'un, itu artinya menunjuk kepada tempat. Misalnya halaman masjid ini wasi', luas. Terus kalau rahib yang dimaksud apa? Lapang apa? Lapang hati, luasnya pikiran, luasnya perasaan. Itu. Inilah kelebihan bahasa Arab. Ya. Bisa agak mundur, agak gede nggak apa-apa. Nah, kelebihan bahasa Arab. Bapak-bapak yang ingin mengetahui boleh bergeser ke sana, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Jadi bahasa Arab rahibah rahbun itu menjurus pada luasnya hati kita. Nah, dari kata rahibah yarhabu rahbun nanti berkembang menjadi rahaba yurahibu tarhiban. Apa itu? Maknanya adalah menyambut, menerima penuh dengan kelapangan, penuh dengan kelebaran, keterbukaan hati. Itu dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Dan jangan salah ngucap, Pak. Jangan dibaca rahaba yurahibu. Kalau pakai hak itu, Pak, itu artinya teror, irhabi, teroris berarti kan. Ini hanya beda hak dengan hak. Makanya bacanya tipis, rahaba yurahibu tarhiban.
atau rahaba yurahibu tarhiban. Jangan rahiba yarhabu, itu namanya teror itu. Jadi kontras maknanya. Ini kalau kita melihat makna dari kata tarhib. Kemudian dalam kamus Munjid, kamus Arab yang masyhur ya, ini biasanya menjadi pegangan wajib bagi para santri ya, apalagi yang jebolan dari Madinah itu mesti paham apa kamus Munjid. Kalau kita melihat di kamus Munjid, tarhib itu dari rahaba yang artinya menyambut, masdarnya tarhib, mengandung pengertian penyambutan. Itu sebabnya kalau orang Arab mendapat tamu, dia selalu mengatakan ahlan wa sahlan bi hudurikum, marhaban ya akhi, selamat datang. Itu artinya dia sudah membuka pikiran, membuka hati, seneng itu Pak. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan mentarhib Ramadan bagaimana? Nah, kan banyak nih acara hari ini tarhib Ramadan banyak. Artinya apa? Nah kalau kita kaitkan dengan Ramadan, berarti tarhib Ramadan itu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan segala kesiapan, dengan segala keluasan, kelapangan, keterbukaan, dan kelebaran yang kita miliki. Baik itu kelapangan pikiran kita, hati kita, tenaga kita, termasuk harta kita. Punya nanti intinya itu kita gunakan Pak, segala potensi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pikiran, hati, tenaga, materi, totalitas itu nanti. Itu. Nah, jadi ketika orang mengatakan mentarhib Ramadan, itu maknanya bahwa kedatangan Ramadan akan kita sambut secara totalitas, maksimal, optimal, tidak main-main gitu. Karena itu penting menyambut Ramadan itu dengan persiapan seperti ini, biar kita tidak bermain-main, tidak menganggap sepele. Itulah kira-kira kalau kita dekati dari perspektif ilmu, bahwa tarhib Ramadan atau marhaban ya Ramadan itu intinya adalah bagaimana kita menyambut Ramadan dengan senang hati, gembira, lapang, dan terbuka pikiran kita. Bisa dipahami misalnya? Nah, maka harus senang sekarang ini Bapak sekalian. Harus senang dari sekarang. Jangan sampai kita mau datang Ramadan tetapi malah uring-uringan karena harga beras naik. Biarin aja naik. Yang penting waktu buka puasa bisa makan, waktu sahur bisa sahur kan gitu. Mau dinaikkan 3 kali lipat kan yang penting kita bisa beli. Nah, sekarang apa yang harus kita siapkan sebelum Ramadan? Persiapan apa yang harus kita lakukan hari ini? Saya menawarkan paling tidak ada 4 persiapan sekalian. Paling tidak, boleh lebih. Pertama adalah persiapan rohaniyah kita, spiritual kita. Karena Ramadan itu kan intinya adalah celupan Allah, sibghah, pewarna yang lebih pada persoalan rohani gitu. Kalau saya sering mengilustrasikan Ramadan itu seperti terminal, tempat pemberhentian kehidupan kita untuk menata ulang kehidupan kita. Setelah sebulan kita zigzag hidup ini Pak, liar hidup kita itu, pikiran kita liar, perbuatan kita liar, makanan kita ngawur. Allah siapkan 1 bulan namanya bulan Ramadan sebagai terminal, stasiun. Berhenti dulu hambaku, sebulan ini berhenti, tatalah pikiranmu, hatimu, perbuatanmu, rohanimu, bimbing dulu. Inilah salah satu kasih sayang Allah bagi umat muslim yang beriman Pak. Dihadirkan 1 bulan dari 12 bulan, namanya bulan suci Ramadan.
Karena itu pastikan sebelum Ramadan datang, rohani kita betul-betul siap. Dari mana siapnya? Luruskan niat. Dari sekarang bangun niat yang baik. Bahwa sebentar lagi puasa Ramadan datang, saya berniat untuk melaksanakan ibadah karena Allah. Sebab ada orang puasa tetapi niatnya bukan karena Allah. Ada saja pengantin baru masih numpang mertua. Ya, kalau nggak puasa kan nggak enak sama mertua. Kenapa antum puasa? Nggak enak dengan mertua, maksud puasa. Berarti puasanya karena mertua. Bisa saja itu. Atau orang puasa karena mengikuti orang ramai saja. Kenapa Anda puasa? Ya di kampung ini kalau Ramadan pada puasa, kalau nggak puasa nggak enak. Nah, itu kan nggak benar niatnya. Bagaimana yang benar? Yang benar bahwa puasa ini untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah niatnya lurus, bertobat, mensegerakan taubat. Apa itu taubat? Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, surat At-Tahrim ayat 6 itu, ayat 7 atau 6 nih ayat atas bawah ayat. Itu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang dipandang orang yang paling paham mengerti isi Quran. Apa makna taubat nasuha? Kata Ibnu Abbas, at-taubatun nasuha an-nadamu bil qalbi wal istighfaru bil lisan wal iqla'u bil yadan wal idmaru ala yauda ilaih. Satu, tobat nasuha itu kamu menyesali dalam hati. Dua, lisanmu menyambut dengan istighfar. Ketika tanganmu, kakimu, anggota badanmu berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang terakhir, kamu menyesal, berjanji dalam hati untuk tidak mengulang perbuatan yang salah. Siapa tahu di antara jamaah kemarin ada yang menjadi petugas pemilu, ini si fulan dapat 17, sampean tulis 7.000. Nah, siapa tahu si fulan dapat 7.000, sampean kurangi nolnya tinggal 17. Sudah nggak ada di sini, sudah nggak ada. Belum dicoblos sudah sampean cucuk semua. Nah, itu kan kecurangan kan itu kan? Bertobat Pak, bertobat. Sebelum nanti kita dilebesin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Siapa tahu kemarin menjelang pemilu, malam pemilihan, di antara bapak-bapak ada yang gedor pintu jam 3 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Mas? Enggak usah tahu Pak, Bu. Pokoknya ini saya kasih uang transport untuk ke TPS. Nah, sama sedikit bekal, nyuap maksudnya. Nah, ini riswah, ini suap. Jadi kalau siapa yang kemarin melakukan itu, la'anallahu rasyual murtasi, Allah melaknat perbuatan itu. Kemarin belum tahu dalilnya Pak Ustadz, udah tahu sekarang, tobat. Besok jangan lagi suap menyuap. Mau puasa jangan nyuap. Makanya hebat ini Ustadz, selesai pemilu puasa Ramadan, bersihin dosa. Nanti 5 tahun lagi dosa lagi. Nah itulah kita ini begitulah sukanya itu. Nah yang ketiga termasuk persiapan rohani adalah membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, Bapak Ibu. Sadar gak sadar, kita semua ini kan selalu dikotori penyakit kita itu. Sampai seorang ulama yang masyhur namanya Ibnu Arabi dan Ibnu Maskawih, beliau menulis satu kitab bahwa manusia itu tidak kurang punya 19 penyakit hati. Yang kemudian kitab ini nanti ditulis lagi oleh Profesor Hamka dalam judul buku Lembaga Budi itu.
Saya akan tunjukkan beberapa penyakit hati yang harus kita selesaikan sebelum Ramadan. Ini penyakit hati, Pak. Pertama namanya al-istighal bi uyubil khalqi namanya. Yaitu orang yang sibuk mencari cacat aib orang lain, tapi dia tidak pernah mencari cacat dirinya sendiri. Itu hatinya sakit. Jadi kalau ngoreksi si A si B itu ahli dia, kurang ini kurang itu, tapi dirinya nggak pernah dikoreksi. Kata guru bahasa Indonesia kita dulu waktu ngajari kita peribahasa, kuman di seberang lautan tampaklah jelas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Karena matanya ketutupan, badan gajah nggak kelihatan. Maka kita harus mulai sekarang niatkan betul, Pak. Jangan lagi mencari-cari kesalahan orang lain. Sibukkan dirimu mencari kekurangan diri sendiri. Yang kedua termasuk penyakit hati adalah qaswatul qulub namanya. Hati yang keras, hati yang cadas, hati yang sulit menerima nasihat. Mentang-mentang yang ngasih nasihat masih muda daripada kita, lebih muda daripada kita, kemudian kita abai menerima nasihat itu, padahal nasihatnya benar. Coba kita belajar dari Ibnul Khattab, sahabat Nabi yang paling masyhur, satu pribadi yang memiliki keunikan. Umar itu, Pak, dia orang yang paling keras. Gak ada yang dia takuti dalam konsep hidupnya kecuali takut kepada Allah. Dengan manusia gak ada yang dia takuti kecuali kepada Allah. Saking begitu hebatnya setan, kalau perseteruisan minggir setan itu, Pak. Coba, keras Umar itu. Orang yang paling tegas menegakkan kedisiplinan, Umar itu. Tapi juga orang yang paling lembut hatinya. Bahkan orang yang tidak pernah menyepelekan nasihat walaupun orang itu rakyatnya atau umatnya. Tentu kita pernah mendengar kisah Umar bin Khattab merayu seorang penggembala kambing, kan, peternak kambing. Ini ada orang gembala kambing, banyak betul kambingnya di tanah lapang itu. Umar datang tapi tidak menampakkan sebagai khalifah. Dia merayu sang penggembala kambing. Ya, fulan, aku beli kambingmu satu. Tapi kata yang mengembala kambing, nggak boleh, karena saya cuma sekedar menggembala, ini punya tuanku. Kan nggak ngerti tuanmu. Sekarang gini aja deh, potong satu kambing itu, kemudian darahnya kamu oleskan di bajumu, dan nanti kamu bilang sama tuanmu kalau kambingmu itu dimakan serigala. Begitu rayuan Umar. Tapi apa kata penggembala kambing itu? Tuan, memang yang punya kambing ini nggak ngerti. Kalaupun toh saya ambil satu dua nggak ngerti tuanku, tapi di mana Tuhanmu? Nah, Umar baru terduduk. Iya juga. Banyak orang-orang yang sering kita hinakan, tetapi hatinya sehat. Seperti penggembala kambing tadi. Sekarang banyak orang yang kelihatan hebat, hatinya sakit. Tipu-tipu, curang, itu penyakit hati, Pak. Jangan sampai itu mengenai kita. Qaswatul qulub, hati kita keras dikasih nasihat. Kalau Ramadan nanti pastikan dia menjadi media untuk melembutkan hati kita. Siapapun yang ngasih nasihat itu. Bahkan anak kita, istri kita, sepanjang nasihat itu maslahat dipakai. Yang ketiga, hubbud dunia, terlalu cinta mati kepada dunia. Dunia ini bapak-bapak bahasa Arab, ad-dunya itu bahasa Arab, artinya rendah. Rendah, lawannya akla, tinggi. Dunia itu rendah. Karena rendah, kita jangan terlalu mengabdi kepada yang rendah. Itu sekedar saja itu. Kalau dunia sudah sangat kita cintai, kita sedang sakit hati kita, Pak.
Sebab apa? Allah berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Surat An-Nahl 96. Apa-apa yang di sisimu semuanya akan fana, hancur, selesai, hilang. Wa ma indallahi baqa, dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Apa itu? Amal soleh. Iman, amal soleh. Itu penyakit hati. Yang keempat, penyakit hati yang harus kita perangi adalah sebelum Ramadan, tulul amal, panjang angan, suka ngayal gitu. Ini kayaknya kalau ikut judi online itu untuk persiapan lebaran cocok ini. Gimana kok judi online? Itu kan tulul amal itu, Pak. Kerja itulah jawabannya. Bukan menggantang atau menggantung hayal. Sekarang banyak orang berhayal itu. Judi online, slot atau apalah namanya itu. Stres dia nanti. Itu penyakit hati. Tapakkan kaki kita di bumi, jangan kamu tapakkan kakimu di atas bumi, nggak akan nyampe kita. Ya udah, bekerja, itulah jawabannya. Kemudian yang kelima, termasuk penyakit hati adalah qillatul haya, sedikit rasa malunya, hilang rasa malu. Akan selalu ada ke orang itu bulan Ramadan itu juga makan, minum, terserah saja, jangan dilarang, Pak. Kalau bisa dinasehati. Apalagi sampai ditonjok-tonjok, dipukul, jangan. Jadi kalau di kampung ini bulan Ramadan ada yang tidak puasa, makan, jangan ditonjok, jangan dipukul. Sebab apa? Puasa itu, saum itu hanya diwajibkan bagi orang yang beriman. Coba kalau udah bapak pukuli sampai bapak belur, udah nggak bisa bangun lagi, begitu ditanya kenapa kamu nggak puasa, dia ngomong saya kan kafir. Gimana sampean ya? Padahal orang kafir nggak perlu puasa. Cuma kita kan pengen, hei sampean yang nggak puasa, silahkan saja makan minum silahkan, tapi malu dong, jangan di depan umum. Kasihan anak-anak yang sedang belajar puasa. Qillatul haya. Yang keenam, sebelum Ramadan ini pastikan kita bisa menyembuhkan hati kita dari zulmun la yantahi. Apa itu? Kezaliman yang tidak pernah berhenti. Zalim itu ya sekali-sekali boleh, tapi kalau zalim terus itu berarti hati kita rusak atau sakit. Ini diantara penyakit hati yang mesti harus kita kenali, kemudian kita bereskan sebelum Ramadan. Itu namanya persiapan rohaniyah. Itu. Saya yakin kita sudah siap rohaninya karena tiap hari digembleng Ustadz Abdullah Ali. Amin. Yang kedua adalah persiapan jasmaniyah. Artinya apa? Persiapkan betul fisik kita sehat sebelum puasa. Orang yang sakit-sakitan kan nggak bisa maksimal puasa. Dari mana setarnya biar fisik sehat? Dimulai dari menjaga makan minum kita, Bapak Ibu. Jangan salah ya, apa yang kita makan itu punya pengaruh terhadap kesehatan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah 168 169 membimbing kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fasha wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini soal Baqarah. Hei sekalian manusia, makanlah, minumlah apa-apa yang halal dan thayyibah. Halal thayyibah ini enggak boleh dijauhkan. Dia saudara dekat seiring, enggak boleh hanya thayyib tapi enggak halal. Atau halal tapi enggak thayyib.
Ini harus betul-betul disandingkan Pak, halal thayyibah. Makan yang halal saja, kalau nggak thayyib jangan. Atau makanan itu thayyib tapi nggak halal, jangan. Bagaimana untuk mencontohkan halal thayyibah itu? Nanti carilah. Saya ada contoh tapi nanti kepanjangan contohnya. Kemudian dikuatkan secara lebih tegas di Quran surat yang sama ayat 172. Kalau di ayat 168 itu untuk manusia secara umum, kalau yang 172 sudah fokus ya ayyuhalladzina amanu. Udah pada orang yang beriman. Dari makan kita mulai pastikan yang kita makan ini halal thayyibah. Yang kedua termasuk menjaga kesehatan jasmani, yaitu menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Jangan menggunakan prinsip gini, siang untuk malam, malam untuk siang, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Itu namanya ahlul butun itu. Yang betul bagaimana biar sehat? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kau jadikan malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Kata Nabi, anggota badan ini punya hak untuk istirahat, Pak. Mata kita, pandangan kita itu perlu istirahat, nggak boleh diporsir. Apalagi mau puasa begadang itu sudah nggak masuk akal. Nanti akan rugi kita. Yang ketiga tidak kalah penting, persiapan maliyah, persiapan untuk makan berbuka, makan sahur, untuk infak, sedekah dan zakat. Bapak-bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah, bulan puasa itu bulan yang banyak kelebihan. Salah satu yang akan dilipat gandakan urusan infak sedekah. Saya mengajak kita semua jangan disia-siakan infak sedekah. Kalau zakat otomatis Pak ya, terutama zakat fitrah, zakat mal. Pahalanya akan dilipat gandakan itu. Siapkan dari sekarang. Pastikan Ramadan menjadi tempat kita untuk menambah pundi-pundi amal soleh. Mau sholat tarawih ke masjid, biasakan sangu walaupun 5.000 atau 2.000. Panitia atau takmir masjid, pastikan begitu kultum kotak berjalan. Jadi memberi jalan orang untuk bersedekah. Atau mungkin nggak usah pakai kotak, di pintu masuk sudah ada kotak. Selipin 2.000, selipin 5.000. Ramadan itu cuma sebulan. Dan kita tidak pernah bisa menggaransi tahun depan masih ketemu Ramadan. Makanya bapak-bapak, yuk latihan, disiapkan betul Pak. Uang-uang kecil-kecil itu. Kalau nggak punya 2.000 ya 5.000. Kalau 5.000 terlalu besar, 10.000 itu secara cerdas itu. Nah, semakin gede itu. Lah kemudian persiapan lain yang tidak kalah penting, persiapan ilmu ternyata. Wong nyatanya banyak orang berpuasa dari waktu ke waktu, tapi ilmunya nggak nyangkut, nggak tahu. Yang penting mengalir gitu saja, ngikutin kebanyakan orang. Jamaah rahimakumullah, saya ambilkan contoh. Kalau bicara ilmu yang terkait dengan Ramadan, paling tidak ada 6 Pak, Bapak Ibu, yang harus kita kerjakan, kita ketahui. Pertama tentang kaifiatus siyam, bagaimana tata cara berpuasa. Itu mah pelajaran lama, betul. Tapi mengulang kembali teori tentang kaifiat siyam itu sangat penting. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana ilmu tentang tata cara puasa. Yang kedua juga harus tahu mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan. Artinya kalau ini dikerjakan puasanya batal. Yang ketiga, man yajibu alaihil qadha, siapa orang-orang yang wajib mengqadha puasa. Nanti ada yang wajib mengqadha, ada yang cukup membayar fidyah. Harus ngerti bagian-bagiannya. Yang keempat, mujtanabatus shaim,
perkara-perkara apa yang harus dihindari saat berpuasa. Apa bedanya dengan yang batil? Kalau batil itu merusak seluruh puasanya, nggak dapat apa-apa dia, bahkan bisa kena dosa. Tapi kalau mujtanabatus siyam, itu secara fikih puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala ibadah. Apa contohnya? Ini ada nanti penjelasannya. Yang kelima, as-sahur wal iftar. Ilmu tentang bagaimana tuntunan makan sahur dan berbuka. Bagi orang yang ngerti ilmu begini, Pak, ada orang sahur masih malam jam 2 sahur. Bukan nggak boleh. Tapi kalau jam 2 sahur nanti jam subuh sudah lapar. Giliran buka puasa setelah taraweh jam 11 baru buka puasa. Kenapa baru buka puasa? Masih gagah, masih kuat. Ini namanya fikihnya fikih ngawuriyah, ngawur gitu. Mestinya sahur itu diakhirkan, buka itu disegerakan. Dalilnya nanti juga ada. Yang keenam, kita juga harus tahu fadhailul a'mal, amal-amal utama di bulan suci Ramadan. Kalau ngerti ilmu ini, puasa kita tuh puasa benar-benar berisi, bukan karena kebanyakan orang. Coba sekarang kita lihat yang pertama ini, Pak. Ambil misal sekarang, kita coba kaifiyatus siyam misalnya, tata cara siam. Siam itu nama lain dari saum, nama lain dengan al-imsak. Jadi imsak, saum, siam itu maknanya sama. Karena itu nanti hati-hati kalau ada ngumumin imsak, Bapak Ibu mohon segera berhenti makan minum, padahal masih 10 menit. Itu yang salah kaprah, Pak. Tinggal nanggung aja apa resiko dosanya. Orang sekampung ini berhenti semua sahur gara-gara bapak meki-meki imsak. Imsak itu ya waktu subuh itulah, nggak boleh lagi makan minum. Ini waktu azannya itu. Ya. As-saum as-siyam au al-imsaku wa kafa an-syai'. Tertahannya segala sesuatu. Tapi namanya sudah salah bin kaprah, ya udah di mana-mana meki-meki imsak. Nah, itu. Bapak boleh ingetin jamaah, Bapak Ibu mohon perhatian, waktu menuju salat subuh tinggal 10 menit misalnya. Berarti waktu sahur masih atau tinggal 10 menit. Jangan menganggap orang yang sahur ketika masjid teriak imsak itu sahurnya batal. Enggak. Masih boleh. 10 menit itu masih 2 piring itu, Pak. Iya. Asal nggak dikunyah makannya. Artinya masih cukup untuk kenyang, Pak, gitu. Sunahnya di situ. Iya, di akhir waktu malah dilarang makan. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kaifiyatus siyam. Bagaimana tata cara berpuasa? Idza syahida syahra Ramadan, apabila kalian menjumpai kehadiran bulan Ramadan, biru'yatil hilal, pertama dengan cara melihat hilal. Hilal itu tanggal yang baru, Pak, ya. Pergantian tanggal. Au syahadati adlin, atau karena persaksian orang yang adil. Kita nggak lihat, tapi ada orang yang melihat, dan orang itu siap disumpah. Demi Allah saya tadi sudah melihat. Siap disumpah, siap. Pegang ucapan orang itu. Au bistikmali sya'bana 30 yawman in ghumma, atau engkau sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari ketika saat itu terjadi mendung yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diteropong. Jangan dengan mata, dengan alat pun nggak bisa. Au bil hisab, atau dengan cara menghitung perjalanan bulan. Jadi ternyata bapak-bapak,
Menurut tata cara yang benar berpuasa itu berbagai macam metode. Ada yang dengan melihat hilal, ada yang menggunakan kesaksian maksudnya apa? Baik. Ada yang lewat orang yang adil, ada dengan menyempurnakan bulan Sya'ban atau dengan hisab. Ini legal, Pak, Bu. Makanya mohon izin ya, kalau Muhammadiyah itu sudah tahu kapan mulai puasanya. Berdasarkan perhitungan hisab, Muhammadiyah sudah menentukan puasa 1 Ramadan jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret besok. Udah ngerti kita. Kapan lebarannya? 10 April, udah jelas itu. Tapi kalau pemerintah nunggu ru'yatul hilal. Kalau terjadi perbedaan, damai saja, nggak usah ribut. Pilpres beda saja, nggak apa-apa. Apalagi cuma masalah ini, kan gitu. Yang penting lebarannya bareng kan gitu. Fasum mukhlisan niyataka lillah. Kalau engkau sudah mengalami ini, maka berpuasalah kalian dengan mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ajmi'i siyam qabla al-fajr, dan kumpulkanlah, tanamkanlah niat puasamu sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini jadi catatan. Kalau puasa wajib seperti Ramadan, niatnya nggak boleh mendadak. Jam 9 pagi baru niat puasa Ramadan, nggak sah. Tapi kalau puasa sunnah boleh, sepanjang dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari subuh belum makan, belum minum, nggak jima gitu. Begitu jam 10 mau makan, nanya istrinya, lapar lu mak, mau makan. Pak, nggak ada yang dimakan. Harga beras naik, harga telur naik, harga minyak naik. Jadi nggak ada apa-apa. Ya sudah, kita seluruh keluarga puasa. Boleh, namanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, wa ajmi'i siyam qabla al-fajr, dia harus mengikat niatnya itu sebelum fajar. Malah ada sebagian kaum muslimin itu malah niatnya itu sudah dipasang sebelum tidur, Pak. Selesai tarawih sudah pada baca niat. Kelamaan juga niatnya itu. Habis niat main-main gaple, masih main kelamaan. Iya. Masih karaokean. Tapi mohon maaf kalau beda Ustaz ya. Ini hanya gitu. Karena niat itu bukan pekerjaan lesan lagi, tapi pekerjaan hati. Illa antakuni haidon aw nafsa'a, kecuali bagi wanita-wanita yang ketika itu sedang haid atau nifas. Faftiri, maka dia wajib berbuka. Nggak boleh wanita haid dan nifas puasa, walaupun dia pengen betul, harus batal puasanya. Waqdihi, dan dia wajib mengqadha puasanya tadi fi yaumin akhar, pada hari yang lain. Ini catatan untuk ibu-ibu. Ilmu ini ya, kalau orang haid nifas dia tidak bayar fidyah, tetapi mengqadha puasanya di lain. Pasal yang ini. Wa in kunta maridun aw ala safarin, dan jikalau kondisimu saat itu sedang sakit biasa, sakit kepala, diare, pening, pokoknya penyakit biasa, au ala safarin, atau kamu sedang safar, falakal iftar, maka bagimu wajib berbuka. Summa qadhihi, kemudian kamu mengqadhanya di hari yang lain, mutatabi'an, dengan runtut, dengan urut, mutafarriqan, atau dengan kamu pisah-pisah, fi ayyamin ukhar, di hari yang lain. Apa yang bisa kita tangkap? Orang yang sakit tapi bukan sakit yang menaun, orang yang sedang perjalanan jauh, dia boleh berbuka puasa dengan cara nanti mengqadha puasanya. Cara mengqadhanya mutatabi'an au mutafarriqan, bisa dengan urut. Misalnya utang 5 hari ya runtut, 5 hari berturut, atau mutafarriqan, diselang-seling. Jelaskan kaidahnya kan? Itu. Wa in syaqqa 'alaika shaum likibirika,
Dan jika sangat berat bagimu untuk puasa karena umurmu yang sudah tua renta. Perhatiin, ini ada kata-kata indah ini. Wa in syaqqa alai wa in syaqqa alaika shaum aw maradin musminin la yurja buruhu falakal iftar aidan wafti bid'ami miskinin likulli yaumin muddun. Dan jika kamu yang ini kondisi kamu sangat berat karena umurmu yang sudah tua, atau kamu sakit musminin menaun berpuluh-puluh tahun sakit, la yurjabiru buruhu yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, falakal iftar, kamu nggak sah puasa, kamu makan saja. Wafti, tetapi kamu bayar fidyah. Dengan cara apa? Bi id'amin miskinin likulli yamin muddun, yaitu dengan cara kamu memberi makan fakir miskin, orang miskin setiap hari 1 mud. 1 mud itu kalau beras 0,5 liter, 0,5 liter, atau kalau ingin sempurna 0,6 liter. Itu caranya. Wa kadza li hamlin wa irdha'in, demikian pula bagi wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui, dia buka puasa dan membayar fidyah. Ini ilmu bapak-bapak, sehingga kita tahu posisi kita di mana. Kalau istri kita, mohon maaf, sedang menstruasi atau nifas, dia nggak boleh puasa tapi mengqadha. Kalau kita sedang sakit biasa atau sedang perjalanan jauh, kita boleh batal puasa dan mengqadha. Kalau kondisi kita sakit menaun atau umur sudah tua renta, atau kalau perempuan dia sedang hamil atau menyusui, dia tidak puasa, tapi dengan cara membayar fidyah, yaitu memberi makan bi id'amin miskinin likulli yaumin muddun, memberi makan kepada orang miskin setiap hari 1 mud. Ini namanya kaifiatus siyam, tata cara puasa. Ilmu ini sebetulnya ilmu lawas, tetapi kalau tidak dihadirkan ya kadang-kadang terlupakan. Saya tambah sedikit, mohon izin Ustadz ya, karena ada 6. Nanti kalau waktu ini tolong diingetin aja. Ya. Contoh yang kedua, mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Idza tabayyana lakal fajru tsani, apabila kamu telah melihat fajar tsani, yaitu fajar shadiq, fala ta'kul wala tashrab, kamu jangan makan, jangan minum. Itu waktu subuh itu. Wala tuwaqi' imra'ataka, dan kamu jangan mencampuri istrimu. Jangan campur dengan istri kalau sudah masuk subuh itu. Wa idza waqata fakaffir, tapi kalau kamu kebelet nggak bisa nahan dan kamu terajang aturan itu, ini Pak yang berat. Fakaffir, kamu harus berkifarat. Bi'itaki raqabatin, pertama dengan cara kamu memerdekakan budak. Ayo, udah gak ada budak lagi sekarang. Gimana itu? Wa illam tastati, kalau kamu nggak bisa memerdekakan budak, fasum syahraini mutatabi'aini, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. 3 jam aja nggak kuat, ini 2 bulan berturut-turut lagi Pak, nggak boleh diselang-seling. Hanya mikir-mikir kita. Ya. Wa illam tastati, kalau kamu juga nggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'at ini sittina miskinan, kamu harus memberi makan 60 orang miskin. Omongan sendiri saja berat, ngasih makan 60. Likuli miskinin mudun, setiap orang miskin 1 mud. Wasum yauman makanahu, kemudian setelah kamu bayar kifaratmu, kamu puasa 1 hari sebagai tebusan waktu yang kamu langgar. Fikihnya jelas Pak.
ilmunya jelas. Kalau udah ngerti begini kita nggak main. Kalau udah masuk subuh, udah selesai subuh tuh ya udah ke aktivitas lain, atau ngaji atau maraton itu. Itu nanti malah kegoda setan. Nah, kifarat itu. Udah sekarang harga beras naik, suruh ngasih makan gini. Ya. Mungkin ada yang protes, tapi kan dulu ada sahabat Nabi yang melakukan itu malah dikasih kurma. Ini cerita lain aja lah, jangan sekarang lah, waktunya habis itu. Ya. Kemudian saya langsung ke yang keenam saja, mengejar waktu. Ini yang saya kira penting. Masalah ini fadailul a'mal aja. Yang langsung ke-6 saja, Pak. Idza kana Ramadan, apabila sudah sampai waktu Ramadan atau kondisimu di bulan Ramadan, ini intinya di sini, Pak. Fa'akthir minas shadaqah. Perbanyaklah bersedekah. Sekali lagi, bersedekah itu betul-betul sangat diistimewakan di bulan Ramadan. Yang kedua, ba'mudarasatil Quran, dan adalah kalian tadarus Al-Quran. Kalau yang bacaannya belum benar, belajarlah tahsin Al-Quran. Gak usah kita berlagak, ngaji saja makhrajnya belum jelas, sifat-sifat huruf belum nyambung, matnya, hukum bacaannya nggak nyambung, langsung ngantem pakai speaker jam 11 malam. Iya. Alif lam dibaca ngawur itu. Belajar dulu saya. Apalagi kalau ininya ngajinya masih kayak mobil kehabisan minyak itu. Gruk gruk gruk. Fa ida aja udah berhenti dulu. Gak usah pakai speaker, belajar sama kiai-kiai ini. Ya. Tapi kalau yang sudah fasih, sudah lancar, itu belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Boleh mentarget, syukur-syukur bisa 10 kali khatam. 10 kali, gak kemana-mana kita. Ini Quran, Pak. Maka dekat dengan Al-Quran. Apalagi Quran turun di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Hudal linas fa bayyinat minal huda wal furqan. Yang berikutnya termasuk amalan yang utama, waqum qiyamal lail, dan dirikanlah, tegakkanlah sholat malam, sholat tarawih. Ini teorinya, boleh diamalkan, boleh tidak. Kalau Bapak nggak setuju nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Ihda asyrata rakaatan, yaitu 11 rakaat, arba'an au masna wa thalathan. Boleh kamu kerjakan 4 rakaat atau 2 kemudian 3 sebagai witir. Ini nggak usah diributkan. Misalnya nulis ini sepakat 21, tafadhol. Yang penting tartil sholatnya khusyuk. Jangan sampai udah 11 sholatnya ekspres, udah 11 ngebut, Pak. Waduh, rugi. Ramadan ini harus betul-betul menjadi media dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat malam. Bahkan kalau misalnya kita waktu sholat tarawih di masjid nggak khusyuk, pulang saja nggak apa-apa. Sholat di rumah. Yang penting bisa khidmat. Tidur dulu, nanti jam 3 bangun, sholat malam sambil menunggu sahur. Jadi begitu indahnya agama ini. Lah yang terakhir, tadi saya baca juga di program Masjid Nuris, wa'takif fil asr awakhir, dan beriktikaflah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu zaman rahimakumullah, masih panjang bicara tentang ilmu Ramadan. Masih banyak yang harus kita ketahui, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa lebih memantapkan kita di dalam menyambut, mengisi, memaksimalkan anugerah agung yang namanya Syahrul Ramadan. Saya kira demikian Ustaz yang bisa kami sampaikan, dan sebelum saya akhiri,
Saya dan juga keluarga selama ini barangkali ada hal-hal yang kurang pas dalam silaturahim kami, dalam tutur kata kami, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan seluruh urusan kita. Dan bukan hanya dikumpulkan di tempat ini, sekali lagi nanti kita bisa kumpul kembali di surga. Amin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.